Saudara yang terkasih, bertumbuh dalam iman yang sekecil biji sesawi, gitu ya. Bapak Ibu Saudara, tidak mudah ketika Tuhan Yesus mengajar tadi dalam ayat yang saya tambahkan, Lukas 17 ayat 1 sampai 4. Ketika bicara tentang tambahkanlah iman kami, kenapa ada pertanyaan itu? Ternyata Tuhan Yesus sedang mengajar bahwa kita itu bisa berdosa karena ada orang lain yang menyebabkan kita berdosa. Bisa. Nah, karena itu susah kalau para murid melihat kalau iman sekecil kami kena orang lain, penyebabnya, sumbernya, gak cukup iman sekecil biji sesawi. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kita bisa jatuh dalam dosa karena orang lain. Karena itu kita harus jaga diri. Dan kalau ada orang yang sudah jatuh dalam dosa, tolong ditegur, disadarkan. Dan yang berbeda tadi di dalam Habakuk dan di dalam Mazmur, orang berdosa, orang fasik dibinasakan. Tuhan justru mengatakan kalau ada orang berdosa, jangan stres lihat dia berdosa, tapi ampunilah dia. Kalau dia minta ampun kepadamu, bahkan 7 kali sehari dia datang, ya 7 kali diampuni. Kalau Tuhan Yesus di Injil yang lain 70 kali 7 kali. Nah, ini tugas yang tidak mudah Bapak Ibu, menjaga diri sendiri gak ketemu orang lain. Maksud Bapak Ibu harus masuk biara yang sendiri supaya gak ketemu orang lain, supaya gak jatuh dalam dosa. Banyak orang-orang Kristen di sepanjang abad yang berusaha memisahkan diri supaya gak ketemu orang lain, karena ketemu orang lain ada saja ceritanya, ya. Ada saja yang menyebabkan kita berdosa, baik secara langsung maupun di dalam diri kita, internal kita yang tidak nampak. Bangun pagi di rumah aja, damai-damai sebenarnya ada saja pemicunya ya. Kalau kita mau marah, kalau kita mau melakukan dosa, melihat orang-orang yang santai-santai, melihat orang yang serba terlambat, melihat segala sesuatu di rumah nggak beres, kita bisa keluar tanduknya kan ya. Padahal tidurnya tadi udah aman-aman aja, bangun aja. Bagaimana menjaga diri kalau setiap detik kita bisa ketemu orang dan ketemu orang yang belum tentu penuh senyum, belum tentu penuh dengan damai sejahtera, dan kita kemudian jatuh dalam dosa. Tambah lagi, kalau orang itu sudah jelas salah, kita harus tegur dia. Wah, negur itu gak enak. Dan sudah ditegur, kalau dia bersalah pada kita, lalu dia minta ampun, harus diampuni, tambah berat. Maka apa yang dikatakan oleh para murid, gak kuat Tuhan, tolong tambahkan iman kami. Orang Kristen kan stresnya di situ ya. Gimana menjaga diri, ketemu teman kita baik tapi ngajak kita gosip gitu ya. Salah lagi. Ketemu anak kita baik tapi ada saja kenakalannya, marah lagi. Ketemu suami, habis dikasih hadiah tapi dikasih kejutan berita yang aneh-aneh, ada lagi. Ketemu istri dan sebagainya. Nah, mengapa para murid berkata tambahkanlah iman kami? Bisa jadi karena mereka takut dengan kemungkinan akan jatuh dalam dosa. Tapi yang lebih ngeri tadi di bacaan kita sebenarnya kan Tuhan Yesus bilang, celakalah yang menyebabkan orang lain jatuh dalam dosa. Tadi di dalam Lukas 17 Tuhan mengatakan lebih baik baginya jika sebuah batu giling diikatkan di lehernya dan dilemparkan dalam laut. Kita sehari-hari rentan jatuh dalam dosa karena orang lain, tapi sehari-hari kita juga punya kesadaran bahwa kita bisa buat orang lain jatuh dalam dosa, sadar atau tidak sadar. Tahu-tahu batu giling sudah diikat di leher kita, kira-kira begitu. Kalau batu gilingnya jelas-jelas lempar kita ke laut, kita tahu, oh saya salah. Tapi banyak kali orang Kristen itu tidak tahu kalau dialah penyebab orang lain jatuh dalam dosa kan.
Dialah yang menyebabkan orang lain itu memilih, mengambil keputusan, mengambil langkah, ya, atau mengatakan sesuatu. Mancingnya itu luar biasa kalau kita ketemu orang-orang itu ya. Untuk nggak apa-apa, bisikin aja, kasih tahu saya rahasianya, nggak apa-apa, nggak saya bocorin. Tapi kemudian jadi rahasia umum. Lebih ngeri sebenarnya kalau kita, kata Tuhan Yesus, menjadi penyebab orang lain jatuh dalam dosa. Dan itulah akibatnya ketika kita hidup dalam sebuah komunitas, hidup dalam sebuah rumah. Kemungkinan juga anak-anak muda sekarang memilih tidak menikah karena katanya ngurangi dosa juga. Ada juga yang mengatakan begitu ya. Tapi realitanya ketika kita terhubung dengan orang lain, kita bisa jadi korban atau kita bisa jadi pelaku. Dan itu yang terjadi dalam Habakuk. Dalam kisah Nabi Habakuk, seorang nabi yang dapat penglihatan, dia begitu frustrasi, dia begitu jengkel, dia begitu kesal dan bingung. Karena apa? Karena begitu bobroknya moral, begitu hancurnya spiritual zaman itu Israel. Dan Allah kayaknya gak melakukan apa-apa, gak menghukum, gak mengingatkan. Akibatnya apa? Tambah jadi. Tambah parah kehidupan orang Israel. Uniknya Nabi Habakuk ini gak marahnya kepada orang Israel Bapak Ibu. Dia marahnya kepada Tuhan. Kok Tuhan diam? Kok Tuhan membiarkan? Kok Tuhan seolah-olah mengizinkan ini terjadi? Mau ya langsung dihukum Tuhan supaya makin kecil, makin ada efek jera di dalam kehidupan Israel yang sudah hancur itu. Kalau tidak ini makin merajalela, makin parah lagi Tuhan. Dan stres sekali kelihatan Nabi Habakuk sampai dia bertanya, berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi kayak gini terus? Pemazmur bahkan mengatakan hatinya panas, hatinya marah, hatinya geram karena orang-orang benar yang taat sama Tuhan justru menderita. Orang-orang jahat, orang-orang serakah justru malah hidupnya nyaman-nyaman saja. Maka dia ketemu orang lain itu gak pernah damai sejahtera. Karena dia tahu semua itu cacat-cacatnya orang lain itu dan kok hidupnya lebih baik daripada orang benar. Panas hatinya ketemu orang lain itu. Makanya dia bilang jangan geram, jangan tinggalkan panas hati itu, jangan marah, serahkan pada Tuhan. Karena sulit percaya bahwa Tuhan baik, Tuhan adil kalau dalam realitanya kita yang taat, hidupnya susah, mereka yang jelas-jelas berdosa hidupnya enak. Bagaimana kita bisa bertumbuh makin percaya pada Tuhan? Pilihan paling masuk akal adalah ya kita ikut seperti mereka supaya hidup enak, tinggalkan Tuhan kan? Bukan bertumbuh dalam iman, tapi lepaskan iman. Dan itu yang terjadi. Maka Paulus ketika dia menulis surat kepada Timotius, jangan takut Timotius. Aku sendiri ini loh di penjara, aku sendiri ditahan dan aku gak malu karena aku yakin sama Tuhan. Aku gak menyalahkan orang-orang yang mengkhianati, yang memenjarakanku. Karena itu kamu jangan padam, kobarkan terus. Aku sudah tumpang tangan padamu, kobarkan terus, pelihara terus iman itu dan teruskan ke sekelilingmu. Timotius yang mengalami kesedihan luar biasa ketika dia harus berpisah dari bapa rohaninya Paulus dan Paulus harus dipenjara. Dia menjadi drop, dia menjadi down. Dan Paulus bilang, jangan, Tuhan tidak memberi kepada kita roh ketakutan, tapi roh yang membangkitkan kekuatan kasih. Tapi bagaimana realitanya mau bertumbuh dalam iman kalau orang-orang yang melayani Tuhan tragis hidupnya. Gak mudah hidupnya. Bagaimana kita bisa mempertahankan iman ketika kita melihat bahwa semua yang kita doakan bertahun-tahun belum dijawab. Semua yang salah kayaknya jadi benar, yang benar malah jadi salah, diputar balikan kata Habakuk tadi. Maka apa yang kita pelajari dari 4 bacaan firman Tuhan pada hari ini Bapak Ibu Saudara?
Yang pertama, setelah kita membaca Habakuk, Pemazmur, dan Timotius, juga Lukas, ada satu kesamaan. Ketika kita pakai kacamata kita melihat segala sesuatu, pasti kita akan mundur dari iman. Tapi Habakuk ketika dia bertanya, kenapa Tuhan berapa lama lagi? Apa yang dikerjakan oleh Habakuk? Pasal 2 ayat 1 tadi sampai 2 dia mengatakan, aku buat menara, aku akan tunggu di menara jawaban Tuhan terhadap gugatanku. Menara penjagaan di dalam kehidupan bangsa Israel itu seperti tempat yang paling tinggi di satu kota atau satu kebun atau satu daerah. Orang yang di sana itu nggak boleh kedip. Kira-kira begitu ya. Karena dia harus peka dengan sinyal, sandi, atau gerakan sehalus apapun. Kalau bahaya datang, kalau musuh datang, atau kalau binatang buas datang, dia harus cepat kasih informasi kepada tentara di belakangnya. Bapak Ibu yang tugas mungkin di ketentaraan atau di kepolisian tahu ya, kalau tugas jaga itu bahkan terima telepon aja nggak boleh. Karena harus pasang semua inderanya, peka sesuai dengan jam tugasnya untuk bisa menangkap mana jawaban Tuhan itu. Kira-kira kalau di dalam kemiliteran. Supaya apa? Karena Habakuk berdiri dan menggugat Tuhan, bertanya kenapa Tuhan ini terjadi. Dia siap tanya tapi dia siap juga terima jawaban Tuhan. Kenapa? Karena dia gak mau lagi mengandalkan point of view-nya, sudut pandangnya melihat yang bobrok ini. Dia mau tanya gimana Tuhan cara melihat ini. Artinya apa? Habakuk mengajarkan kita untuk mencoba belajar merespon dan melihat segala sesuatu. Bukan hanya pakai pengertian kita, kacamata kita, tapi pakai sudut pandangnya Tuhan. Pola pikir dan mindsetnya Tuhan. Kalau Habakuk dan Pemazmur melihat realitas sekelilingnya hanya marah tok bisanya, panas terus hatinya. Allah gak adil, manusia jahat semua. Ya, orang-orang ini loh melakukan yang gak benar semua. Gak ada damai sejahtera hatinya. Tapi Habakuk berkata, aku akan berdiri di menara penjaga dan menunggu Tuhan sampai Tuhan menjawab aku. Supaya apa? Dia bisa switch sudut pandangnya itu dengan sudut pandang Tuhan. Dan kemudian Tuhan jawab kepada Habakuk pertanyaannya. Persoalannya Bapak Ibu Saudara, ketika kita melihat sesuatu yang gak beres, yang gak baik-baik saja, kita itu ingin membenarkannya, membenahinya dengan cara dan waktu yang kita suka, yang kita mau, yang kita pikir itu benar. Belajar dari Habakuk, Habakuk dijawab oleh Tuhan, belum. Tunggu, nanti akan ada saatnya waktu Tuhan itu mungkin terlihat lambat, tapi pasti tidak akan tertunda. Nah, ini jawaban yang kita tidak suka. Kapan Tuhan perang selesai? Kok begini-begini aja, rapat di PBB bolak-balik gak jelas isinya, begitu ya. Sidang-sidang itu kalau Bapak Ibu mengikuti sekarang. Kapan selesai? Mereka loh orang pintar semua, tapi kok gak bisa menyelesaikan? Kalau pakai sudut pandang kita. Tapi kita belajar beriman dan iman itu tumbuh bukan hanya ketika kita bisa merespon dan menjawab persoalan di sekitar kita dari sudut pandang kita. Tapi kita minta kepada Tuhan, Tuhan kalau Engkau lihat ini, yang ada di pikiran Tuhan apa? Dan yang sedang Tuhan kerjakan apa? Aku mau memikirkan itu dan aku mau mengerjakan itu juga. Iman itu tumbuh ketika kita merespon dan melihat segala sesuatu bukan hanya dari mata kita tapi dari mata Tuhan. Itu yang diajarkan Paulus kepada Timotius tadi. Jangan takut Timotius, gereja yang harus engkau pimpin ini menakutkan dan penuh dengan guru palsu, penuh dengan penyesatan, penuh dengan orang-orang yang bertengkar dan orang-orang sulit, orang-orang yang bertanding dalam karunia roh. Jangan takut. Bukan Tuhan tidak ada dalam gerejanya dalam kekacauan itu.
Tapi dalam kacamata dan lihatlah segala sesuatu dalam kacamata dan cara Tuhan. Bahkan aku sendiri yang di penjara yang dalam tahanan ini. Dan ini perlu latihan Bapak Ibu. Melihat orang lain, melihat realita di sekitar kita dengan sudut pandang Tuhan. Itu perlu latihan setiap hari. Mulai dari rumah. Lihat rumah kita yang berantakan itu. Bangun pagi, lihat rumah berantakan, dapur penuh dengan piring kotor. Apa yang ada di pikiran Bapak Ibu pagi-pagi? Duh, males semua isi rumahku ini. Ya, nggak ada yang inisiatif bantu. Atau Bapak Ibu bisa berpikir, puji Tuhan, tadi malam kami bisa makan. Barang-barang anak-anak berantakan, puji Tuhan mereka sehat bisa main, ya. Bisa ngeberantakin rumah, cucu-cucu datang nangis-nangis teriak malam-malam gitu ya. Puji Tuhan, saya punya cucu yang sehat. Bisa enggak kita punya switch gitu ya untuk merubah sudut pandang kita. Puji Tuhan saya masih punya rumah yang bisa diberantakin. Karena kalau tidak bangun pagi ya stres terus, marah terus. Ketemu tetangga, wah dia sudah bangun, sudah make upan, sudah bersih. Kita bangun masih kumal, masih harus nyapu, masih harus nari rumput, masih apa. Terus kita ngelus dada, kapan aku kayak tetanggaku ya, dia punya banyak orang yang bantu. Pagi-pagi udah kinclong, mukanya udah cantik, aku masih kumus-kumus. Bangun pagi lihat TV, lihat berita, wah keracunan tok isinya gitu ya. Yes. Kalau cari panas hati ya selalu ada Bapak Ibu di mana-mana. Tapi iman itu tumbuh ketika kita belajar melihat dan merespon segala sesuatu dari bersama dengan Tuhan. Kalau tidak, maka Habakuk, pemazmur, dan Timotius menjadi saksi. Tidak mudah jadi orang Kristen. Nggak ada bedanya punya iman kepada Kristus atau tidak. Itu yang pertama. Yang kedua, iman tumbuh dalam kesetiaan dan kerendahan hati yang total kepada Tuhan. Tadi digambarkan biji sesawi yang kecil itu ya. Saya dapat oleh-oleh itu dari Israel itu. Ada biji kecil sesawi. Sekecil itu Bapak Ibu. Dan Tuhan Yesus bilang, punya sekecil itu, maka apa? Pohon ara kita bisa minta dia untuk tercabut, pindah, tertanam di laut. Berarti kalau Bapak Ibu nggak bisa pindahkan pohon ini depan gereja, punya iman atau tidak? Ayo sekarang siapa yang berani pindahkan? Ngaku sekarang tidak punya iman? Pendeta ini ya, nakal ya. Apa maksud Tuhan Yesus Bapak Ibu? Iman itu bukan soal kecil besar. Ketika para murid bilang tambahkan iman kami, gak perlu tambah. Yang penting ada dan itu sudah cukup. Nggak ada kuota. Kalau mau menjaga diri sendiri kuotanya 10 GB. Kalau menjaga orang lain harus 100 GB kuota internetnya. Nggak perlu kenceng-kencengan, nggak perlu banyak-banyakan. Kecil aja cukup. Maka kalau nggak bisa berarti bukannya kecil tapi nggak ada, bisa jadi. Tapi ini bukan soal besar kecilnya ya Bapak Ibu. Kalau saya melihat justru Tuhan Yesus bukan bicara tentang semua orang yang punya iman pasti bikin mujizat bisa. Enggak, bukan. Saya tiba-tiba dalam persiapan itu kayak tertampar. Kalau pohon ara ketemu kita yang imannya kecil, kita suruh dia pindah. Bahkan ke laut.
Kalau kita ketemu Tuhan yang anugerahnya besar, Tuhan suruh kita pindah enggak kita ke laut? Enggak mau Tuhan. Maunya pindah ke resort mana gitu, ke villa mana gitu ya. Iman kecil, relasi dengan Tuhan yang tampak kecil, pohon aja tunduk sama kita, taat sama kita. Kenapa Tuhan punya kasih dan anugerahnya yang besar, kita masih ngeyel sama Tuhan? Tumbuhnya iman itu bukan ketika kita bisa melakukan mujizat. Tapi tumbuhnya iman itu ketika Tuhan suruh kita sesuatu hal yang bagi kita nggak cocok, nggak mau, nggak suka. Bukan maunya kita. Coba kerjakan. Coba lakukan. Ngapain pohon ara pindah ke laut padahal dia tumbuh di tempat yang dingin gitu ya. Kalau Bapak Ibu mau lihat pohon ara, monggo ke GKI Manyar ya. Ada di sana. Tapi untuk apa dia pindah ke laut? Tapi iman sekecil itu bisa buat dia pindah. Kenapa Tuhan yang sebesar itu nggak bisa memindahkan, geser kita dari keras kepalanya kita ini? Aku mau di sini Tuhan, pokoknya di sini. Tuhan bilang pindah nak, itu berbahaya untukmu. Enggak Tuhan, mau di sini terus. Masa aku dipindahkan ke laut Tuhan, nanti dimakan hiu gitu. Padahal bisa jadi di laut berkatnya kita. Tapi kita sulit karena kita merasa lebih keminter ya, lebih pinter dari Tuhan. Butuh iman sebesar apa kita untuk bisa melihat Tuhan kita itu sangat besar cintanya. Sehingga disuruh apapun hal yang gak mau atau gak suka atau kita gak bisa melakukannya. Kita kerjakan dulu, jangan ngomong suka gak suka atau bisa gak bisa. Kerjakan dulu. Ada satu cerita tentang seorang murid yang ingin jadi pendekar Bapak Ibu. Dia akhirnya menemukan seorang guru sakti yang sudah tua dan mau menerimanya sebagai murid dalam perguruannya. Guru mengatakan, saya terima kamu sebagai murid dengan syarat sebelum ayam berkokok kamu sudah harus bangun. Kamu sudah harus cuci baju kakak seperguruanmu semua, kamu harus bersihkan semua perguruan ini, kamu harus melakukan ini, itu, pekerjaan dapur, pekerjaan bersih-bersih sampai malam. Dia iakan, dia pikir cuma sebentar. Ternyata 3 tahun lebih, ya itu terus kerjaannya di perguruan. Gak diajarkan satu ilmu kanuragan pun, tidak diajarkan satu jurus pun. Dia datang pada gurunya, dia protes. Kok aku kerjanya nyuci piring, nyuci baju, bersih-bersih setiap hari? Aku ini murid dari perguruan mahasakti, dari guru yang terkenal di dunia ini. Lalu gurunya dengan senyum saja bilang, ayo kita ke belakang, ke hutan. Gurunya bilang, kamu lihat itu pohon apa? Pohon bambu. Cabut pohon bambu itu. Dia cabut, nggak bisa. Dia cabut berjam-jam lamanya, nggak bisa. Gurunya bilang, saya tunggu. Saya kembali dulu, setelah kamu cabut, bawa ke ruangan saya. Nggak bisa. Lalu dia pulang dengan tangan kosong kepada sang guru. Dan guru bilang, kenapa kamu nggak bisa mencabut bambu itu? Bambu itu berbeda dengan tanaman lain. 5 tahun pertama dia nggak tumbuh, padahal tanaman-tanaman yang lain sudah menjulang tinggi. Bambu itu tumbuh di dalam akarnya, ya. Bambu itu menajamkan akarnya mencari air dan mengokohkan dasarnya. Apa istimewanya bambu? Ketika nanti akhirnya dia tumbuh, dia menjadi tanaman yang tidak bisa ditarik mudah, tidak bisa dihempas oleh angin badai sekencang apapun. Kalau soal kuat-kuatan batang, ada pohon jati lebih kuat. Kalau soal akar yang tumbuh sangat dalam,
ada pinus yang tumbuhnya lebih dalam akarnya. Tapi kenapa bambu lebih kuat juga? Karena dia beradaptasi dalam kekuatan akar dan kelenturan batang. Dia bersabar untuk tidak tumbuh menjulang dengan akarnya. Dan ketika dia tumbuh pun, dia tumbuh tidak berkonfrontasi, tidak melawan angin kencang. Tapi dia menjadi fleksibel, menjadi elastis, mengikuti arah angin itu. Maka sang guru berkata kepada muridnya, "Wahai muridku, kamu saat ini sedang membangun pondasi. Dalam pekerjaan yang tampak remeh, tidak ada artinya ini, kamu sedang belajar sesuatu yang tidak tampak, yang sedang harus tumbuh di dalammu. Dan apa yang menjadi pukulan dari luar itu sebenarnya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk membuatmu lebih elastis, lebih fleksibel, sehingga bagaimanapun kencangnya angin badai akan datang menerpamu. Bagaimanapun banyaknya jurus-jurus nanti sakti yang akan kau pelajari, engkau tidak akan bisa dicabut dan tidak akan bisa ditumbangkan oleh orang lain. 3 tahun ini lebih penting daripada belajar jurus-jurus sakti itu. Bertumbuh dalam iman bukan berarti saudara belajar membaca Alkitab, belajar menyanyi, belajar main musik dan sebagainya. Kita bisa melakukan semua itu tanpa pertumbuhan iman. Tapi bedanya iman ketika itu sudah tumbuh di dalam kita, kita bisa berkhotbah, kita bisa main musik, kita bisa menyanyi, kita bisa melakukan semua yang lain itu dalam jurus yang lebih berkualitas. Dalam kekuatan yang tidak terpatahkan, dalam iman yang akan membentengi kita untuk menghadapi segala sesuatu yang akan mungkin mencabut kita, menggoyahkan kita, menakutkan kita. Pertanyaannya saudara sekarang, maukah saudara melakukan hal yang tampak remeh biasa ketika disuruh Tuhan mengerjakan hal-hal yang tampaknya gak penting, bahkan hina, capek, repot, kotor? Apakah mau saudara melakukannya bagi Tuhan? Tuhan bukan sedang merendahkanmu, Tuhan sedang membentukmu, Tuhan sedang menyiapkanmu untuk kuat dan tahan menghadapi badai kehidupan apapun. Selamat bergumul saudara, selamat mengerjakan, selamat belajar dan selamat bertumbuh dalam iman. Saat hening bagi kita. Amin.